Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Islam yang dilaksanakan oleh Rumah Belajar Ibu Tenggarong. Mudah-mudahan para ibu semuanya, emak-emak, kaum muslimin dan muslimat senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha yang akan bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat menyapa kaum muslimin dan muslimat sekalian, terutama komunitas Rumah Belajar Ibu Tenggarong. Ada nikmat Allah yang kita kadang-kadang melupakannya, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka berbahagialah kita lahir ke dunia menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Yang kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, dia akan bersamaku di dalam surga. Salah satu ibadah yang merupakan sunnah dari Rasulullah SAW adalah Nabi mencontohkan pada kita untuk banyak-banyak memberikan zakat, infak, dan sedekah. Nah, tema kita hari ini yaitu keutamaan sedekah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah bagaikan sebuah pohon. Yang pohon itu bercabang 7. Setiap cabangnya berbuah 100. Jadi kalau kita berinfak itu minimal Allah balas dengan 700 kali lipat.
Allah tidak langsung menyebut 700, tetapi dengan kata-kata yang indah. Memang Al-Quran itu bahasanya luar biasa. Bahasa yang sangat indah. Sastranya sangat tinggi. Nggak dapat ditandingi dengan ahli sastra manapun. Allah umpamakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah pohon yang bercabang 7 dan setiap cabang buahnya 100. Jadi 700. 7 kali 100, 700. Minimal itu. Makanya di lanjutan ayat itu Allah katakan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mencontohkan sendiri bagaimana kemurah hatian beliau. Apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah. Sedekah beliau itu seperti angin yang mengalir. Seperti angin yang mengalir deras. Jadi kalau ada orang di dunia ini dermawan, rajin sedekah, tidak ada yang dapat mengalahkan sedekahnya Rasulullah SAW. Beliau rela berlapar-lapar, tetapi sedekahnya banyak. Waktu beliau meninggal, bahkan baju besinya masih digadekan sama orang Yahudi. 7 hari menjelang wafatnya beliau tuh panggil putrinya, Siti Fatimah radhiyallahu anha. Wahai putriku, itu bapak punya simpanan. Tolong nak segera sedekahkan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Fatimah ini mikir, bapaknya sakit parah, sudah ada tanda-tanda kematian, takut suatu saat bapaknya meninggal. Ditahan-tahanlah uang tadi itu. Sehingga beberapa hari berikutnya dipanggil Fatimah, wahai putriku, sudahkah uang bapak disedekahkan pada fakir miskin? Belum, Mbah. Sekarang juga sedekahkan, jangan ditunda-tunda. Masya Allah, dalam kondisi yang sulit, kondisi kekurangan, beliau bersedekah. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian hartamu yang diberikan oleh Allah sebelum datang kematian menjemput kamu. Dan ketika kematian itu menjemput kamu, baru kamu mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minal muslimin wa akum minas sholihin. Ya Allah, tolong tunda kematianku sebentar saja. Aku akan bersedekah sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Penafsiran pertama, bahwa ayat ini ketika orang itu mau meninggal dunia, dia merasa menyesal. Yang kedua, orang ini setelah meninggal di akhirat, dia minta dihidupkan kembali sebentar saja. Supaya dia bersedekah. Coba kalimat menarik. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin bersedekah. Supaya aku termasuk orang-orang yang soleh, orang yang baik. Pemirsa yang berbahagia, kenapa orang yang mau mati atau orang yang sudah mati minta ditunda kematiannya, minta dihidupkan kembali dan minta sedekah, bukan minta ibadah yang lain. Misalnya, ya Allah, tolong tunda kematianku, hidupkan aku kembali, aku mau sholat misalnya, aku mau berhaji, aku mau berumrah. Tapi di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu, fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah supaya aku termasuk orang-orang yang soleh. Ini menandakan dahsyatnya sedekah. Dahsyatnya pahala sedekah. Orang yang sudah meninggal itu melihat bagaimana orang-orang yang waktu di dunia bersedekah diganjar, diberi balasan oleh Allah yang luar biasa. Makanya bersedekah sekarang. Jangan nunggu mati atau meninggal kematian.
Apalagi pemirsa sekalian di saat-saat seperti sekarang ini, di mana bangsa kita diuji oleh Allah dengan wabah COVID-19 atau virus corona, dan juga melanda berbagai negara di dunia. Maka di saat seperti sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka saatnya saya ketuk hati saudara untuk berzakat infak sedekah yang berlebih, yang mampu bantu saudaranya. Sampai Nabi mengatakan, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Diulang 3 kali, wallahu la yu'min. Demi Allah, sungguh bukan orang yang beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang di malam hari dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya, orang di sekitarnya tidak dapat tidur karena kelaparan. Dan dia tahu. Pemirsa yang berbahagia, banyak orang sekarang tidak mau tahu. Tidak peduli dengan tetangganya, dengan saudaranya. Maka pastikanlah orang-orang di sekitar kita, tetangga dekat kita, tetangga jauh kita, kerabat kita, keluarga kita, kalau mereka kekurangan, segera bantu kalau punya kelebihan. Jangan tunggu dia teriak, jangan tunggu dia meminta. Kita bersilaturahim, tanya, apakah perlu bantuan, pakai WA, pakai SMS. Ngomong saja kalau ada kekurangan, sehingga kita berusaha membantu. Minimal menyelamatkan diri saudara kita dan anak-anaknya. Banyak yang berdampak. Saya membaca postingan macam-macam. Ada yang orang yang kerja harian, yang biasa usaha kantin tutup, biasa kerja di dapur umum tutup, tidak lagi. Biasa usaha restoran tutup, hotel-hotel tutup. Bahkan maaf juga, jangan lupa guru-guru ngaji. Sudah berapa bulan tidak mengajar lagi. Dan ini tolong pengurus masjid, pengurus mushola, perhatikan itu. Jangan konsentrasi kita pada orang-orang yang lain. Bagus saja kita bantu, tapi jangan lupakan yang satu ini. Kadang-kadang guru ngaji itu menyembunyikan kekurangannya. Dia walaupun kelaparan, dia tidak nampakkan diri. Sampai ada ceritanya yang menggadaikan alat-alat rumah tangganya. Bahkan menjual alat-alat dapur untuk menutupi hidupnya, untuk memberi makan anak-anaknya. Rasulullah mencontohkan, pemirsa sekalian, ketika kita membaca surah Ad-Duha ya, di akhir-akhir itu kan luar biasa itu. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hampir semua orang Islam hafal ayat ini. Surah Ad-Duha ayat 9 sampai 11. Fa'ammal yatima fala taqhar, adapun terhadap anak yatim jangan kamu menghardiknya, menolaknya, menyia-nyiakannya, menyakitinya. Wa ammasaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan kamu menyakitinya. Jangan kamu mengecewakannya. Jangan kamu membuat dia sedih karena kamu tidak mau memberinya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, hendaklah kamu mensyukurinya. Bersyukur artinya berterima kasih. Ingat, terima kasih ada 2 kata, terima kasih. Jadi setiap kita mendapat nikmat Allah, kita terima, itu bukan 100% milik kita. Ada hak-hak fakir miskin. Kalau zakat 2,5%, kalau infak tidak terhingga, silahkan. Anda mau menginfakkan separuh dari gaji Anda, dari harta Anda, silahkan, tidak terbatas. Kalau zakat dibatasi 2,5% bagi yang mampu, yang sudah mencapai nisab, dan peruntukannya jelas di surah At-Taubah ayat 60 itu. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir miskin, mu'alaf, seterusnya ada 8 golongan.
Tapi kalau infak, itu pemberian yang tidak terbatas kepada siapapun. Ingat, yang punya orang tuanya dalam kondisi susah, sisihkan harta kita untuk membantu orang tua, saudara kandung, kerabat dekat, tetangga dekat. Itu kan walil walidaini wal akrobina wal masakina wabnis sabil. Itu ada 5 golongan yang kita perhatikan. Orang-orang yang paling berhak untuk kita berikan, orang tua, kerabat. Kerabat itu maknanya bisa saudara dekat atau tetangga dekat. Anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah yang kehabisan bekal, anak sekolah, mahasiswa yang kehabisan biaya, itu kita utamakan, kita bantu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita ulang-ulang ayat ini. Adapun terhadap anak yatim, jangan kamu berlaku sewenang-wenang, jangan kamu menghardiknya. Terhadap orang yang meminta-minta, jangan kamu mengecewakannya. Dan terhadap nikmat pemberian Allah, hendaklah kamu mensyukurinya. Terima kasih, berarti orang itu bersyukur. Kalau nggak bersyukur, terima, kantongi. Itu tidak bersyukur. Berbagi. Indah ajaran agama Islam ini. Rasulullah mencontohkan suatu ketika beliau baru selesai khutbah Idul Fitri. Dalam hadis yang cukup panjang diceritakan, pada Nabi baru saja, Nabi kita Nabi Muhammad SAW baru saja turun dari mimbar menjadi khotib sholat Idul Fitri. Beliau jumpai anak kecil yang kira-kira umurnya 6 tahun. Sedang menangis di depan pintu masjid. Pakaiannya kotor, wajahnya juga tidak terurus. Nampak anak ini lusuh. Maka didekati oleh Rasulullah. Wahai anak, kenapa di hari yang berbahagia seperti ini, di hari fitri ini, kamu menangis? Pakaianmu seperti ini. Wajahmu seperti nampak murung, bersedih. Bukankah teman-temanmu yang lain pada bergembira? Mereka pakaiannya baru, menyambut kedatangan orang tuanya, cium tangannya. Semakin deras nangis anak kecil ini, pemirsa. Semakin kuat nangisnya. Nabi semakin penasaran, dipeluknya anak itu. Coba katakan kepadaku. Sambil diusap-usap. Maka anak kecil ini mengatakan, bagaimana aku tidak bersedih? Bagaimana aku tidak menangis? Aku melihat teman-temanku di hari fitri ini berbahagia. Dia sambut kedua orang tuanya. Dia cium tangannya. Di rumahnya tersedia makanan yang enak-enak. Pakaiannya bagus-bagus. Sedangkan aku, siapa yang membelikan aku pakaian? Siapa yang berikan aku makan dan minum? Siapa yang kucium tangannya? Aku tidak pernah melihat wajah kedua orang tuaku. Masya Allah. Ingat Nabi kita pada nasib dirinya. Bahwa Nabi dulu juga yatim. Lahir ke dunia. Tidak pernah melihat wajah ayahnya. Karena ayah beliau meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Abdullah bin Abi Muthalib. Ayah Rasulullah itu meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. 6 tahun setelah itu, ibunya juga meninggal. Siti Aminah. Masya Allah. Nabi teringat masa kecilnya yang juga yatim. Tidak pernah melihat wajah ayahnya. Dan samar-samar ingat wajah ibunya. Maka dipeluknya anak itu. Coba kata-kata Nabi. Coba perhatikan seorang Rasul teladan. Wahai anak, mulai hari ini, jadikan aku Muhammad sebagai pengganti bapakmu. Jadikan Siti Aisyah sebagai pengganti ibumu. Jadikan Hasan dan Husain sebagai saudaramu. Jadikan Fatimah binti Muhammad sebagai saudaramu. Maka dibawa pulang anak ini. Anak ini berhenti menangisnya. Langsung berhenti menangisnya. Ada secercah harapan. Dibawa pulang. Nabi sendiri yang memandikan anak ini. Digantinya diberikan pakaian baru. Diberi makan dan minum. Dan diperlakukan seperti anaknya sendiri. Bermain dengan anak dan cucunya Fatimah, Hasan dan Husain. Maka ketika dia bermain, beberapa hari berikutnya ditanya Rasulullah, bagaimana nak perasaanmu sekarang? Alhamdulillah, aku sudah senang karena sudah ada pengganti bapakku.
sudah ada yang berikan aku baju baru, sudah ada yang berikan aku makan dan minum, dan aku punya teman bermain, yaitu Hasan dan Husain. Pemirsa yang berbahagia, mari kita contoh. Bukankah Rasulullah itu teladan yang baik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Bagi Anda yang berlebih, jadilah orang dermawan. Bantu orang-orang sekitar kita. Jangan jadi orang yang cuek, nggak mau tahu. Ingat, harta Anda dimintai pertanggungjawaban. Summa latus'aluna yauma idin anin naim. Kemudian kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang nikmat yang waktu dunia kamu dapatkan. Surah At-Takasur. Akhir dari surah At-Takasur. Summa latus'aluna yauma idin anin naim. Kemudian kamu nanti akan ditanya tentang nikmat yang waktu di dunia kamu dapatkan. Semoga kita nanti mampu mempertanggungjawabkan nikmat Allah yang berikan pada kita, yaitu antara lain dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Zakat sifatnya wajib, kalau infak dan sedekah sunnah. Indah sekali. Karena ibadah sunnah, Allah balas sampai 700 kali, pemirsa. Nggak ada orang miskin karena sedekah. Nggak ada orang miskin karena berzakat, berinfak. Tapi hartanya subur. An-namu, mau nyampai kesuburan. Bertambah-tambah, berlipat ganda. Rasakan bagi Anda yang sudah terbiasa berinfak. Jangan sampai, maaf, saya ini pernah di sebuah instansi menjadi pengurus lembaga amil zakat. Bagi di sebuah instansi, ya, jadi pengurus UPZ, unit pengumpul zakat. Masya Allah, saya buka lagi pemirsa. Saya sering sampaikan dalam ceramah-ceramah saya sebelumnya. Tapi ini pengalaman yang mudah-mudahan menjadi ibroh pelajaran buat kita. Waktu itu saya tanyakan, Bapak Ibu kan pegawai negeri. Dalam agama Islam, pegawai negeri itu yang gajinya 3.600.000 ke atas, itu sudah wajib zakat. Yang namanya zakat profesi sekarang. Memang zaman Rasulullah tidak ada zakat profesi. Ini dikiaskan dengan petani yang bekerja siang malam banting tulang, kepanasan kehujanan, dia kalau panen itu zakatnya 5% kalau memakai sistem pengairan. Kalau sistem tanda hujan itu 10%. Petani saja yang banting tulang, kehujanan, kepanasan siang malam, kalau panen itu zakatnya 5%, bahkan sampai 10%. Masa pegawai negeri, dokter spesialis, pengacara, dosen, guru, yang kerjanya hanya begitu-gitu saja, di dalam ruang ber-AC, pakai kipas angin, enak, menerima gaji, tidak kena zakat, Masya Allah. Maka ahli fikih kita, ahli hukum Islam itu, Kiai Haji Ali Yafi yang bukunya saya jadikan rujukan juga, itu mengatakan zakat profesi itu wajib. Ada dokter spesialis yang sekali praktek satu malam 10 juta. Itu kalau perlu jangan 2,5%, 10%. Minimal 2,5% itu. Pemirsa, kembali pada cerita saya tadi. Ketika saya sampaikan bahwa pegawai negeri yang gajinya di atas 3.600.000 itu sudah kena zakat. Karena nisabnya itu 85 gram emas. 85 gram emas itu harganya 500.000 misalnya kan. 42,5 juta. Artinya ketika orang itu gajinya dalam setahun terkumpul 42,5 juta, dia sudah disebut orang mampu, sudah mencapai nisab. Keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi apa jawabannya? Dari beberapa pegawai, maaf, termasuk di instansi lain ya. Maaf Pak Ustadz, saya masih punya cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah. Maka saya jawab, kalau Anda berzakat nunggu selesai cicilan, sampai pensiun nggak zakat-zakat. Karena nyambung terus hutangnya di bank. Habis bangun rumah, beli mobil, nyicil semua. Sampai pensiun nggak zakat-zakat. Maka saya beristihad. Kalau Anda ingin barokah hidupnya, sebelum dikeluarkan untuk kebutuhan lainnya. Begitu terima gaji, gaji kotor.
Potong itu 2,5% untuk Allah. Hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambil perintah zakat itu, ambil, paksa. Ambil sebagian dari harta orang-orang yang mampu di antara kamu untuk zakat. Apa manfaatnya? Litutahhiruhum wa tuzakihim biha. Agar hartanya jadi bersih dan hatinya suci. Ingat, kalau orang itu mampu, hartanya mencapai nisab tidak berzakat, itu hartanya kotor. Hartanya kotor. Kenapa? Tidak dikeluarkan untuk hak fakir miskin. Itu mengkorupsi haknya fakir miskin. Korupsi uang negara aja jelek, apalagi orang miskin dikorupsi lagi haknya. Gara-gara tidak mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Orang bahiruhum wa tuzakihim biha. Mensucikan hartanya dan mensucikan jiwanya. Hatinya juga suci karena kesenangan memberi. Tidak seke, tidak pelit, tidak bakhil, tidak medit, bahasa Inggrisnya. Masya Allah. Pemirsa yang berbahagia, zakat itu wajib. Bagi siapa yang sudah mencapai nisab, yang berdagang, hitung paling baik di bulan Ramadan nanti salam setahun berapa keuntungannya. Kalau sudah mencapai nisab, keluarkan 2,5%. Jangan sekek-sekek. Kata Nabi, lindungi hartamu dengan zakat. Obati penyakitmu dengan sedekah. Dan tolak bencana dengan doa. Masya Allah, saya kalau membaca hadis ini, walaupun menurut kajian ulama, hadis ini dhaif, tapi bisa untuk jadikan motivasi kita. Pemirsa yang berbahagia, banyak bukti-bukti. Kalau orang itu sekek tidak mau mengeluarkan zakat, tunggu. Hartanya yang kotor itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mudah. Bagi Allah itu mudah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa yang demikian fidzalika, yang demikian itu mudah bagi Allah. Pemirsa yang berbahagia, kalau orang yang hartanya mencapai nisab tidak berzakat, hartanya kotor. Saya paling takut kalau Anda yang punya harta kotor itu dibersihkan oleh Allah. 5 menit selesai. Dikirim api, konslet kebakaran, habis. Tokonya, rukonya habis. Bahkan nyawa keluarganya terancam. Diberi kelengahan dalam nyetir kendaraan, ngantuk, masuk jurang, mati. Mobilnya hancur ringsek, memperbaiki ratusan juta. Habis. Yang berbahaya lagi, diberi penyakit. Nggak usah repot-repot. Di hidungnya dikirim COVID-19. Masuk rumah sakit. Atau di ginjalnya dikasih batu. Sedikit aja. Ginjal-ginjal itu sakitnya. Bagi Allah mudah. Inna fidzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah mudah. Makanya saya selalu mengingatkan, Anda yang punya kelebihan rezeki, keluarkanlah zakat, infak, dan sedekah. Ada lembaga penyalur zakat di Tenggarong ini, Badan Amil Zakat, BAS Kutai Kartanegara. Ada LAS, Lembaga Amil Zakat, DPU, Dana Peduli Umat, Dana Peduli Umat. Silahkan sesuai dengan kerelaan Anda kemana. Atau disalurkan secara langsung kepada keluarganya, silahkan. Tetapi yang paling abdol menurut syariat Islam itu adalah melalui Badan Amil. Di surah At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wa firiqab wa ibnis sabil, dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk fakir, miskin, badan amil, itu budak, gharim, itu ya, orang yang berhutang, kemudian ibnu sabil, fisabilillah. 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu yang paling bagus adalah disalurkan melalui lembaga yang resmi, lembaga yang sah. Karena dia bisa mengumpulkan, gitu ya, bisa mengumpulkan zakat dari berbagai umat Islam, jumlahnya besar, dan didistribusikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian ada lagi namanya infak dan sedekah. Kalau infak itu pemberian yang tidak ternilai jumlahnya.
Kalau sedekah itu lebih luas. Karena kalau sedekah itu bisa berupa tenaga, bisa berupa pikiran, bisa berupa harta, bisa berupa makanan. Bahkan senyum pun sedekah. Begitu. Jadi luas sekali kalau sedekah. Makanya pemirsa yang berbahagia, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, kesempatan di situ Allah lipat gandakan. Kalau di bulan-bulan biasa, tadi kan infak dilipat gandakan 700, Ramadan dikalikan 10 lagi. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Semua kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Pemirsa, Rumah Belajar Ibu Tenggarong, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lindungi hartamu dengan zakat. Jadi kalau kita berzakat itu hartanya terlindungi. Ada sebuah cerita menarik dari teman saya, seorang pengurus lembaga amil zakat. Tidak saya sebutkan namanya. Cerita nyata terjadi di Tenggarong beberapa tahun yang lalu. Suatu ketika beliau ditelepon oleh seseorang. Bapak, silakan datang ke rumah saya. Begitu datang, tolong hitungkan zakat saya. Beliau ini adalah pengusaha, kata teman saya itu cerita, beliau adalah pengusaha toko bangunan. Dihitunglah oleh teman saya ini, hartanya dalam setahun sekian, keuntungannya, zakatnya sekian. Kata beliau, puluhan juta pokoknya, di atas 10 juta. Bahkan mendekati 30-an. Itu zakatnya itu. Berarti banyak keuntungannya. Laris. Dikeluarkan zakatnya. Menariknya beberapa bulan setelah Ramadan itu, Masya Allah, pemilik rumah ini sampai menangis. Kenapa? Di samping kiri kanan pemilik toko bangunan ini, kebakaran hebat di Tenggarong. Oh, kebakaran hebat, banyak. Coba dahsyatnya, api itu melewati usaha dia. Api itu kiri kanannya kena, belakangnya kena, tapi dia ini nggak kena. Betul-betul. Lindungi zakatmu, lindungi hartamu dengan zakat. Ini hadisnya. Langsung diteleponnya teman saya. Pak, betul apa yang sampai katakan dulu. Bahwa berzakat itu melindungi harta saya. Allah hari ini buktikan. Allah lindungi harta saya. Coba pemirsa. Banyak bukti-bukti yang nyata. Dawu mardokum bisodako, obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Banyak contohnya. Saya beri contoh yang nyata saja. Ada seseorang, saya tidak mau nyebutkan namanya. Tahun 2015 divonis cuci darah. Ini cerita nyata, saya tidak mengada-ada. Orang ini sakit batu ginjal, ginjalnya sebelah kanan hampir tidak berfungsi, tinggal 5% fungsinya. Bengkak karena tertutup oleh batu ginjal. Semua dokter, semua rumah sakit, 3 rumah sakit di Tenggarong ini, sama-sama Renda, memutuskan harus cuci darah. Tapi Allah berikan keajaiban. Sang pasien ini katakan sama istrinya, apa yang kita punya di rumah sedekahkan. Istrinya nuruti dan disedekahkan semua. Walaupun memang hartanya tidak banyak, disedekahkan. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Sedekah, tapi tidak seperti biasanya. Lebih banyak dari yang biasa. Apa yang terjadi? 7 hari. Sudah tidak dapat kencing, tidak tertutup, bengkak. Kakinya, badannya sudah bengkak. Maka setelah peristiwa itu, istrinya menyedekahkan semua harta. Sebagian dari hartanya yang dia miliki dengan ikhlas karena Allah, Allah berikan pertolongan. Tiba-tiba ada seorang kerabatnya yang tergetar hatinya. Dia buka internet, diberitahu orang lain bahwa daun seledri, daun sop itu bisa cuci darah alami. Maka dia buatlah di blender daun sop itu, direbus air panas, kira-kira 1 botol aqua kecil, diantar pada temannya ini. Habis isya diminum. Coba jam 2 malam. Orang ini
diberikan kejutan yang luar biasa. Batu-batu kristal yang ada di tubuhnya keluar melalui saluran air kencing. Banyak sekali keluarnya. Padahal sudah 1 minggu tidak dapat kencing. Dawu mardokum bisodako. Obati penyakitmu dengan sedekah. Saya dapat cerita lagi yang lain. Ada seorang yang masih ceritakan tentang dahsyatnya sedekah. Makanya rugilah kalau Anda nggak mau sedekah itu. Banyak contohnya di YouTube itu, buka aja. Ini seseorang, orang perempuan. Perempuan ini, wanita ini orang dari Jawa Barat. Dia sebagai TKW, tenaga kerja wanita di Timur Tengah. Majikannya adalah seorang kaya raya pengusaha minyak di Timur Tengah. Majikannya itu, yang perempuannya, yang laki-laki pengusaha minyak, yang perempuan itu rumah tangga, tapi dalam kondisi sakit. Sakitnya itu komplikasi, jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. 3. Setiap bulan dia pasti check up, dan selalu konsumsi obat-obatan dari dokter spesialis di sana. Nah, suatu ketika dia punya pembantu dari Indonesia ini, pembantunya ini sangat baik, rajin, dia gonta-ganti pembantunya, udah banyak membantu dia, tapi yang satu ini luar biasa, rajin, soleha, taat beragama, waktu sholat, semua pekerjaan beres, memasak, menyetrika, mencuci pakaian, semua beres, rumahnya bersih, dipel, tidak seperti yang lainnya. Tapi satu kelemahannya, pembantu dari Indonesia ini setiap masuk WC itu lama. Hampir 1 jam. Ini kan tidak biasa ini. Sebulan, 2 bulan dibiarkan aja oleh ibu majikannya ini. Tapi bulan ketiga dia penasaran, dipanggil lah sang pembantu ini. Sini, saya ingin tanya ya, mohon maaf ya ibu tanya, jangan tersinggung. Sekali lagi mohon maaf, apa bu? Saya senang punya pembantu seperti kamu. Nggak pernah saya punya pembantu sebaik kamu. Ganti-ganti pembantu saya, tapi nggak seperti kamu. Rajin, semua kerjaan selesai, nyetrika, cuci pakaian, ngepel rumah, memasak, semuanya beres. Saya senang sekali, tapi maaf ya, sekali lagi. Saya tanya, apa bu? Kenapa kalau kamu masuk WC kok lama betul? Masya Allah, pemirsa, nangis itu pembantu itu. Ditanya, pertanyaan sederhana, nangis dia, terseduh-seduh. Akhirnya ibu majikan minta maaf ya kalau saya menyinggung kamu. Saya bukan berarti bermaksud menyinggung kamu. Coba ceritakan apa adanya. Sambil diusap air matanya, pembantu ini cerita, maaf bu, 3 bulan lalu waktu ibu panggil saya dapat panggilan untuk kerja di tempat ibu ini. Saya baru melahirkan 12 hari. Pemirsa, baru melahirkan 12 hari, anaknya ditinggal, dia kerja sebagai TKW di Timur Tengah. Menangis majikannya itu. Loh, siapa yang jaga anakmu, yang ngurusi anakmu? Suami saya. Anakmu berapa? 3. Ini anak yang ketiga. Siapa yang berikan susu anakmu? Suami saya. Siapa yang ngurusi anakmu? Suami saya. Masya Allah. Nangis majikannya. Langsung malam hari berunding dengan suaminya. Besok paginya dipanggil pembantunya. Sini nak, sini dik. Ini tiket. Kamu pulang dulu ke Indonesia. Urusi anakmu sampai selesai penyusuan. Nanti kalau sudah selesai menyapihnya 2 tahun, kamu telepon ibu. Kamu akan saya belikan tiket kembali ke sini. Dan gajimu selama 2 tahun, saya berikan semua. Coba pemirsa. Dahsyat ini. Infaknya itu nggak tanggung-tanggung. Infak yang kejutan. Gajimu selama 2 tahun, ku bayar semua. Minimal orang sana kan TKW 5 juta misalnya. 5 juta kali 2 tahun, 120 juta. Kecil aja bagi orang Arab itu. Pengusaha minyak. Tapi keikhlasannya, orang belum bekerja, kerja 3 bulan dibayar 2 tahun. Senangnya luar biasa, dicium tangan majikannya, berangkat pulang. Singkat cerita, beberapa bulan berikutnya, ibu ini nggak punya pembantu. Mencari pembantu belum dapat penggantinya. Akhirnya ibu ini yang masak sendiri, cuci pakaian sendiri, nyetrika sendiri, membersihkan rumah, ngepel rumah sendiri. Lupa check up, luka berobat. Beberapa bulan berikutnya dia baru kesempatan ingat dia berobat. Coba perhatikan pemirsa. Dokter yang memeriksa, tim dokter di Timur Tengah itu, rumah sakitnya canggih. Yang memeriksa, dikejutkan suatu yang luar biasa. Sampai ditanya, bu,
Ibu lama nggak datang ke sini, apa yang ibu lakukan? Sehingga gula darah ibu normal, tekanan darah ibu normal, jantung ibu juga sembuh. Nggak bengkak lagi jantungnya. Biasa aja Pak, saya bekerja di rumah. Coba ibu ingat-ingat, apa yang ibu lakukan? Oh iya, satu ini diceritakan bahwa dia pembantunya yang baru melahirkan dipulangkan ke Indonesia, dan gajinya 2 tahun langsung dibayar. Dokternya langsung kaget. Dokter Arab yang muslim yang taat itu mengatakan, ini hadis Bu. Dawu mardokum bisodako. Obati penyakit kamu dengan sedekah. Nyata. Allah sembuhkan. Banyak cerita yang lain. Kalau saya teruskan mungkin habis waktunya. Dahsyatnya sedekah. Maka saya mengetuk hati saudara. Jangan jadi orang sekek. Di Al-Quran itu kan sampai ditegur orang yang berdusta agamanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Hafal semua ayat ini, surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, mengaku beragama Islam tapi bohong? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, mengaku beragama Islam tapi bohong? Fadalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menolak anak yatim, menghardik anak yatim. Menolak itu, yad'ul itu bahasa Jawanya dijongkrokno ini ya. Ditolak. Ada orang anak yatim mendekat itu ditolak, takut minta hartanya. Menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau memberi makan orang miskin. Makanya ditelan sendiri, sekek. Itu disebut dalam agama, dalam Al-Quran sampai disebut orang yang mendustakan agama. Jangan sampai kita hidup sekali disebut oleh Allah orang yang mendustakan agama gara-gara tidak mau memberi makan anak yatim, tidak peduli terhadap orang miskin. Saya kira kalau di daerah kita ini semua orang yang berpunya, berlebih, mau menyisihkan hartanya, dikumpulkan oleh Pak RT-nya. Pak RT mendata, sederhana aja. Setiap RT lah, kita pasti punya RT kan. Pak RT mendata, ini yang kaya, ini yang miskin. Yang kaya didata. Dan mau menyerahkan sebagian hartanya untuk diberikan pada yang miskin. Di saat seperti ini, penting. Lakukan ini. Ini pesan saya, siapa saja yang mendengar, lakukan. Pengurus masjid, Pak RT, tolong kita beraction. Kesempatan berinfak dan bersedekah. Allah akan lipat gandakan. Allah akan beri balasan yang berlipat ganda. Kumpulkan itu data itu Pak RT. Itu kerjaan RT itu. Data. Umumkan di grup-grup WA, di RT, di masjid. Kita menghadapi krisis ekonomi seperti ini. Awalnya dari krisis COVID-19, tapi merembet ke ekonomi. Banyak orang yang kekuasaan, karena yang nggak bisa makan. Bertindak, itu bertindak. Nggak boleh diam aja. Kayak anjing ompong, nggak bertindak. Nggak punya gigi. Bertindak. RT, kepala desa, lurah, camat, bupati ini. Dengarkan nih tausiah saya. Bertindak kita. Sebelum banyak kejahatan. Saya khawatir di masa seperti ini. Di mana pengangguran merajalela. Banyak orang susah. Kalau sampai terjadi penjarahan, aparat nggak akan mampu. Ini ingat saya kata-kata saya. Yang paling saya khawatirkan adalah orang nggak bisa makan, dia menjarah. Toko-toko dijarah. Kalau yang menjarah itu ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, mana ada polisi, tentara, Satpol PP yang mampu menghalanginya. Maka Islam berikan solusi terbaik yang mampu membantu yang lemah dengan melalui zakat, infak, sedekah. Hud min amwalihim sodakotan, tutohiruhum wa tuzakihim biha. Ambil, paksa. Ambil dari sebagian harta orang-orang yang kaya di antara kamu untuk zakat, infak, sedekah. Supaya hartanya bersih, hatinya juga suci dari sifat sekek, medit, bakhil, yang itu tidak akan membawa keberkahan. Pemirsa yang berbahagia, mohon maaf saya terlalu bernyala-nyala ketika berbicara masalah ini. Karena memang, maaf, sekarang tindak kejahatan marak. Saya sepenuhnya tidak bisa menyalahkan penjahatnya. Baru saja pemerintah melepas 30.000 narapidana.
narapidana yang baru keluar, itu cari kerjaan susah, orang nggak percaya. Akhirnya kembali lagi melakukan kejahatan. Tapi kalau ada pengurus masjid, ketua RT memperhatikan, mendata, ini ya, apa kekurangan Anda, nanti ada donatur yang akan membantu Anda, aman. Ini belum dilakukan ini. Ini belum dilakukan. Yang terjadi adalah orang kaya nggak mau tahu, bahagia dengan kekayaannya, hidup bermewah-mewah, sementara tetangganya ada yang kelaparan, kesusahan. Wallahi la yu'min, demi Allah, ini bukan orang beriman. Bukan umatnya Nabi Muhammad yang seperti ini. Kita harus berbuat, pemirsa yang berbahagia. Selamatkan saudara kita. Bahkan maaf, di saat seperti ini, saya baru saja dapat postingan. Ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan. Menyebarkan agama pada orang-orang yang susah dengan Indomie 1 dus, beras 10 kilo, tapi saudara kita disuruh menjual agamanya, masuk agama lain. Saya kutuk kalau ada orang seperti ini. Di masa sulit, dia melakukan penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Ini harus dipidana. Umat Islam kuatkan iman. Karena Nabi mengatakan, orang yang miskin itu, kefakiran itu mendekati kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufroh. Kefakiran itu, kemiskinan itu mendekati kekufuran. Makanya orang lain tahu. Yang punya harta banyak, dia menyampaikan misinya, membagi Indomie, beras, gula, sembako, dengan iming-iming masuk ke agama lain. Ini perbuatan terkutuk. Saya sebagai dai tidak ikhlas kalau ada umat saya sampai dipancing dengan makanan untuk pindah agama. Umat Islam kuatkan iman, bersabar menghadapi ujian Allah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat bencana ini, mengangkat musibah ini, dan mudah-mudahan sekali lagi kita Ramadan nanti bisa beribadah dengan tenang, dan COVID-19 Corona ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau ada yang salah, mungkin kesalahan saya sendiri, kurang memperdalam agama dengan teliti. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya dan dosa kita semua. Yang paling disenangi oleh seorang dai itu adalah kalau ceramahnya itu dipakai. Karena menurut penelitian sederhana, orang dengari ceramah itu ada 3 macam, pemirsa. Pertama, ini ya, mohon maaf ya. Pertama, orang dengari ceramah itu ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini kata peneliti tadi, ini masih mendingan. Sempat lewat, masuk kanan, keluar kiri, berarti sempat lewat. Ada yang nomor 2 itu ngeri lagi. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, mentul. Rupanya dengarinya lewat aja. Yang kira-kira nyinggung perasaannya itu nggak dipakai, matikan itu HP-nya. Apa Ustadz ini nyinggung perasaan? Saya senang kalau ada yang dengar ceramah saya, ada yang tersinggung. Berarti itu menyentuh hatinya. Ya mudah-mudahan ceramah saya ini, jamaah saya yang dengari ceramah saya ini, mudah-mudahan masuk kategori yang ketiga. Yaitu dengari ceramah, masuk telinga kanan, stop di tengah-tengah, tidak keluar lagi, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.